Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jordan Nugraha dan selamat datang di podcast Catatan Merah. Oke teman-teman, jadi di episode ke-9 ini saya bakal menceritakan beberapa rumah sakit paling angker yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, rumah sakit adalah sebuah tempat yang dituju bagi mereka yang sedang mengalami sakit dengan tujuan untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi tak jarang rumah sakit juga menjadi tempat terakhir bagi mereka untuk menghembuskan nafas terakhir. Dan di rumah sakit kita dapat menemukan beberapa ruangan-ruangan khusus. Salah satunya adalah ruangan mayat atau yang biasa kita tahu bernama kamar mayat. Ruangan ini menjadi salah satu ruangan yang paling ditakuti oleh siapapun karena seperti kita ketahui, ruangan ini menjadi tempat untuk menyimpan mereka yang menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit sebelum dibawa ke pemakaman. Oleh karena itu, banyak sekali penampakan yang kita temui ketika kita berada di rumah sakit. Nah, sebelum saya mulai membacakan beberapa kisah mistis dari beberapa rumah sakit yang paling angker di Indonesia, saya mau mengingatkan kalian semua untuk mematikan lampu kamar kalian, gunakan headset, keraskan volume, dan selamat mendengarkan. Oke teman-teman, rumah sakit yang pertama berasal dari RSCM yang berada di Jakarta Pusat. Rumah sakit ini pertama kali didirikan dan diresmikan pada tahun 1919. Tentu sudah bukan usia yang muda lagi untuk sebuah bangunan. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang mengalami hal-hal mistis ketika mereka berada di rumah sakit ini. Salah satunya berasal dari salah satu mahasiswa bernama Romli. Pada suatu malam, ia sedang berjalan menuju ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, dia melihat ada segerombolan orang yang sedang bergerombol di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri rombongan tersebut. Nah, ternyata orang-orang yang bergerombol itu mereka sedang menolong seseorang yang merupakan korban kecelakaan. Dan Romli pun sadar bahwa korban yang mengalami kecelakaan itu adalah salah satu teman kampusnya. Seketika Romli pun bergegas untuk menolong temannya tersebut dan membawa temannya menuju ke rumah sakit terdekat. Romli tak sendirian, dia dibantu oleh beberapa warga sekitar. Kebetulan rumah sakit yang paling dekat dengan tempat kejadian kecelakaan tersebut adalah RSCM. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan intensif. Dan Romli pun berusaha untuk menghubungi kedua orang tua temannya tersebut. Tetapi orang tuanya sedang berada di luar kota. Dan orang tuanya berkata jika mereka baru dapat sampai di rumah sakit keesokan harinya. Romli pun dimintai tolong oleh kedua orang tuanya untuk menjaga temannya sampai pagi hari kedua orang tuanya datang. Setelah itu Romli berjalan menuju ke ruangan di mana temannya dirawat. Pada waktu itu, singkat cerita, sekitar pukul 11:30 malam, suasana rumah sakit begitu sepi. Romli yang dari tadi berusaha untuk memejamkan mata untuk tidur, tetapi dia tidak bisa tidur karena dia masih syok dengan kecelakaan yang menimpa temannya tersebut. Dan Romli pun memutuskan untuk keluar mencari segelas kopi untuk menemani malamnya. Dan ketika berjalan di lorong yang sangat gelap, Romli pun mencium aroma-aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa saat, Romli mendengarkan ada suara bisikan-bisikan yang sangat berisik di telinganya. Romli pun mencari dari mana suara itu berasal, dan ternyata suara itu berasal dari lorong yang berada di depan Romli. Dan ia pun memutuskan untuk berjalan mendekati suara tersebut. Tetapi anehnya,
ketika Romli sampai di sebuah bangsal di mana suara itu berasal. Romli tidak mendengarkan suara apapun. Suara itu malah menghilang. Dan Romli pun melihat suasana di sekeliling ruangan tersebut yang sangat-sangat berantakan. Kemudian pandangan Romli pun diarahkan ke suatu meja yang berada di pojok ruangan tersebut. Dan pada saat itu kondisi ruangan bisa dibilang minim cahaya, sehingga dia agak kesusahan untuk melihat berbagai sudut di ruangan tersebut. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, Romli pun terkejut ketika ia melihat ada potongan kepala wanita tergeletak di atas meja tersebut. Yang lebih ngerinya lagi, wajah wanita tersebut terlihat tersenyum ke arah Romli dan tertawa cekikikan tidak beraturan. Romli pun lemas dan kaget atas apa yang dia lihat pada saat itu. Karena takut, Romli pun memutuskan untuk lari keluar dari ruangan tersebut. Namun, pada saat dia berlari baru sampai di depan pintu bangsal tersebut, Romli pun terjatuh tersandung oleh sesuatu. Setelah menengok ke arah kiri, Romli pun tambah dikejutkan. Ternyata yang membuat dia tersandung adalah potongan badan seorang laki-laki yang tidak memiliki tangan dan juga kaki. Ngerinya lagi, pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi sedikit pun. Romli pun bergegas untuk bangun dan lari untuk menemui security di rumah sakit tersebut. Satpam pun kaget ketika melihat kondisi Romli pada saat itu. Karena wajah Romli sangat-sangat pucat dan dia terlihat sangat-sangat ketakutan. Setelah diberi minum, Romli pun bercerita tentang apa yang dia alami ketika berada di lorong dan juga bangsal di rumah sakit tersebut. Dan satpam pun mengiyakan apa yang diceritakan oleh Romli karena ruangan tersebut merupakan bekas ruangan bedah umum yang sudah tidak terpakai lagi. Satpam juga menceritakan bahwa di tempat tersebut dia sering mendapatkan penampakan-penampakan yang serupa dengan apa yang dialami Romli, seperti potongan tubuh, kepala, tangan, dan juga kaki. Setelah kejadian itu, Romli yang masih merasa ketakutan meminta satpam untuk mengantarkan dia menuju ke ruang ICU di mana temannya dirawat. Dan Romli pun tidak meninggalkan ruangan ICU sekalipun sampai pagi. Oke teman-teman, untuk cerita horor yang kedua berasal dari rumah sakit Dharma Medica. Pada saat itu, seorang wanita yang bernama Aminah yang berusia 55 tahun tengah dirawat di rumah sakit tersebut karena penyakit liver yang dia alami. Dan dokter telah mendiagnosis bahwa umur Aminah tidak lama lagi dan meminta keluarga Aminah untuk mengikhlaskan Aminah. Pasalnya, mata dan juga kuku Aminah sudah berubah menjadi warna kuning. Itu terjadi karena Aminah terlambat untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Meski demikian, pihak keluarga tetap meminta kepada pihak rumah sakit untuk menyembuhkan ibu Aminah ini. Sehingga pihak keluarga pun memutuskan untuk menyewa kamar VIP untuk Aminah. Selama di rumah sakit, Aminah terus mendapatkan perawatan intensif dari pagi, siang, sore, dan juga malam hari. Aminah terus mendapatkan penanganan dari dokter dan juga perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Namun pada suatu ketika ada pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 2 pagi. Aminah diperiksa oleh seorang perawat yang sudah cukup tua, kira-kira usianya hampir sama dengan Aminah. Setiap harinya tim dokter juga meminta kepada keluarga Aminah untuk mengikhlaskan, mengingat kondisi Aminah yang sudah sangat-sangat kian memburuk. Namun pada hari ketujuh, tim dokter kaget ketika melihat kondisi Aminah yang kembali segar bugar, seakan-akan tidak merasakan sakit apapun. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa kondisi Aminah semakin membaik. Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan selama 6 hari sebelumnya. Aminah pun bertanya kepada dokter kemana suster yang biasa memeriksa Aminah pada pukul 2 pagi. Aminah ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada suster tersebut menjadi lebih membaik. Mendengar ucapan Aminah tersebut,
Tim dokter dan juga beberapa perawat kaget. Pasalnya sesuai dengan jadwal pemeriksaan di rumah sakit, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 2 pagi. Terlebih lagi, tim dokter mengatakan bahwa tidak ada satupun perawat yang berusia 55 tahun. Semua dokter dan juga perawat yang berada di rumah sakit tersebut rata-rata memiliki usia yang masih muda. Seketika suasana di dalam ruangan tersebut menjadi hening dan merinding atas apa yang disampaikan oleh Aminah. Terlebih ketika Aminah menyampaikan bahwa perawat tua tersebut selalu datang pada malam hari dari arah sebelah selatan. Padahal arah sebelah selatan dari rumah sakit tersebut bukan merupakan ruangan perawat, tetapi merupakan arah dari ruangan kamar mayat. Dan ceritanya pun selesai di situ, teman-teman. Itu dia 2 dari sekian banyak cerita horor yang terjadi di rumah sakit di seluruh Indonesia. Selain dari kedua rumah sakit tersebut, masih banyak cerita-cerita horor lain dari rumah sakit lain. Seperti cerita horor dari rumah sakit Mardi Waluto yang ada di Blitar, rumah sakit Immanuel, dan juga Bandung Medical Center, dan rumah sakit lainnya yang berada di Indonesia. Oke teman-teman, sekian saja cerita horor di podcast Catatan Merah episode ke-9 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga komen di bawah jika kalian memiliki pengalaman-pengalaman horor. Jika kalian ingin pengalaman horor kalian diceritakan di podcast Catatan Merah, kalian bisa mengirimkan cerita horor kalian ke email kami catatanmerahku@gmail.com atau ke akun Instagram saya @jordanugraha. Oke teman-teman, sekian podcast Catatan Merah kali ini. Sampai jumpa di Catatan Merah selanjutnya.